Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Munawar Khalil dengan NIM 2105411000146 dari kelas D Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Terkait dengan ujian akhir semester dengan matkul Pancasila sebagai dosen pengampu Ibu Desi Puspitasari, SSMPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir Pancasila sebagai ideologi nasional. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara dengan judul Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya berpegang teguh pada Pancasila, yang mana itu adalah ideologi dasar negara kita. Pancasila sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi arah hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menerapkan ke dalam bermasyarakat, maka kita harus tahu makna dan terkandung dalam simbol-simbol sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila Pancasila, bangsa Indonesia harus memiliki agama ataupun kepercayaan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan iman agama masing-masing. Seharusnya dalam sila pertama ini, warga negara Indonesia sudah jelas dan mengerti tentang Tuhan yang Maha Esa, meyakini bahwa perbuatan dan sikap kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan kita masing-masing. Bangsa harus berusaha memberantas aliran-aliran keagamaan yang menyimpang terhadap nilai-nilai maupun moral Pancasila. Tetapi pada kenyataan masih banyak orang yang melakukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila tanpa pengawasan dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Kenyataannya masih banyak kebohongan, kecurangan, konspirasi, dan masih banyak hal lainnya yang diperbuat oleh manusia. Juga sebagai koruptor yang berbuat seenaknya merampas uang yang bukan haknya. Kemudian mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tidak halangi umat beragama lain untuk beribadah dan berdakwah masing-masing, asalkan masih dengan norma-norma yang berlaku. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Makna dari sila ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati orang lain sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Tingkatkan rasa kerjasama kepada siapapun untuk meningkatkan keadilan satu sama lain. Tidak saling melempar kesalahan satu sama lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika dengan judul Sopan Santun dan Tata Krama dalam Keluarga. Sebagai manusia mulai sadar dan lelah dengan kehidupan yang penuh dengan tidak aturan. Penyimpangan-penyimpangan khususnya penyimpangan berperilaku dalam berpakaian, kemudian bertutur kata yang jorok, kasar, arogan. Namun di berbagai tempat masih dijumpai masyarakat yang baik. Mengedepankan perilaku yang sesuai dengan tata krama masyarakat yang baik. Masyarakat Indonesia yang perlu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada negeri ini. Perbedaan suku budaya dan juga agama yang ada di negeri ini mempunyai berbagai perbedaan aturan, kebiasaan, namun semua itu tidak bisa disatukan dalam satu tujuan bangsa ini yang Bhinneka Tunggal Ika. Namun terkadang dari perbedaan tersebut dapat menimbulkan masalah yang mengusik keharmonisan tata kehidupan sosial, politik, dan mungkin juga ekonomi. Pembakaran pencuri yang tertangkap saling ancam antar kampung sebagai tawuran antar sekolah, maraknya seks bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa,
bertutur kata yang jorok, kasar, berpakaian yang tidak sopan, merupakan sederet kasus kekerasan, kecurangan, pergaulan bebas di kalangan remaja sudah menjadi hal yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari globalisasi ini bisa meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan pendidikan, sedangkan dampak negatifnya salah satunya adalah masuknya budaya-budaya barat yang tentunya berbeda dengan budaya negeri ini. Sehingga budaya barat yang masuk mengakibatkan terjadinya degradasi akhlak yang merupakan cerminan dari terkikisnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan siswa. Masyarakat Indonesia yang dahulu terkenal dengan sopan santun, ramah tamah, para remaja yang diharapkan menjadi penerus dan penentu kemajuan bangsa ini kini telah terpengaruh oleh budaya luar. Dalam proses layanan bimbingan kelompok, tidak sedikit masalah yang dihadapi konselor. Di antara siswa kurang bisa bersikap sopan kepada guru. Hal itu ternyata juga dirasakan oleh guru pada waktu proses pembelajaran atau pada saat di luar jam pembelajaran pada saat bermain peran. Siswa belajar mengamati, meniru, dan merasakan peran yang sedang dimainkannya. Dengan cara memerankan diri mereka sendiri atau memerankan sifat orang lain. Ia juga belajar hidup bersama orang lain sehingga memiliki rasa empati dan mampu menghargai orang lain. Bermain peran sebaiknya menggunakan debriefing, yang itu siswa diajak berdiskusi mengenai kesan setelah memperagakan peran tertentu, apakah suka atau tidak dalam memainkan peran tersebut. Dengan demikian, diskusi setelah bermain peran akan hidup dan memicu daya tarik siswa. Tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan orang lain, memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. Artinya siswa dipersiapkan oleh guru untuk menghayati perasaan orang lain agar siswa mengerti bahwa kedudukan orang lain itu lebih penting dari dirinya sendiri. Di samping itu, siswa dapat menggunakan perasaan orang lain dengan dilakukan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. Diharapkan siswa mampu mengembangkan dirinya dan dapat meningkatkan sopan santun ketika memainkan peran tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional yang berjudul Argensi Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan. Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar Anda ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contohnya, yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan ini memiliki individu atau kelompok orang atau bangsa semata, tidak memiliki persamaan umat manusia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang perkembangan dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Sekian pembahasan tentang fungsi Pancasila. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.